Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Amma ba'du. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Ya Allah yang maha pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih. Ya Allah yang maha penyayang, yang sayangnya tak terbilang-bilang. Huwallahu ahad. Ialah Allah yang maha esa. Malikin nas, rajanya manusia. Ialah raja dari segala raja yang tiada tandingnya. Ilahin nas, Tuhannya seluruh manusia, yang telah melimpahkan beribu-ribu nikmat, yang telah menganugerahkan berjuta-juta rahmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam buat seorang hamba Allah yang menjadi uswatun hasanah, tidak pernah hidup mewah tetapi bergelarkan Habibullah, dijamin memasuki jannah tetapi beribadah tanpa kenal lelah, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, yang menimbang sama barek, yang mengukur sama panjang. Ko iya katakan iya, ko indah katakan indah. Serta hadirin wal hadirat rahimakumullah. Baiklah, judul pidato saya pada kesempatan kali ini yakninya mewujudkan generasi muda yang cerdas, sehat dan berakhlak mulia. Bapak Insinyur Soekarno, seorang proklamator bangsa, dalam pidatonya pernah berkata, berikan kepadaku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semaru dari akarnya. Berikan kepadaku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pemikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat, walaupun sedikit berjerawat tetapi tidak gawat, karena masih ada obat di toko terdekat. Betul? Oleh karena itu, wajar dan pantas jika seorang pemuda dan pemudinya, remaja dan remajinya menjadi suatu penentu maju dan mundurnya suatu bangsa dan agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terpampang di hadapan kita antara harapan dan tantangan. Harapannya kita menyaksikan kebangkitan Islam yang sedang berjalan, di mana masjid-masjid semakin makmur dan lembaga-lembaga dakwah pun semakin menjamur. Namun tantangan yang kita hadapi saat ini adalah masuknya budaya-budaya barat ke dalam Islam, terutama melalui televisi, komputer, internet, dan lain sebagainya, yang semua itu ternyata membawa dampak negatif. Seperti demikian yang dikatakan oleh Dr. Fredem William. Contohnya, jika pemudanya baik, maka insya Allah akan ikut baiklah bangsa dan agama.
Namun tantangan dan cobaan yang harus mereka hadapi sangatlah berat. Mengingat betapa pentingnya peran generasi muda dalam membangun negeri. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Shadaqallahul azim. Hendaklah mereka takut kepada Allah, orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang kesejahteraannya. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita seharusnya merasa khawatir apabila kita menjadi generasi yang lemah, baik itu lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang paling berbahaya adalah lemah iman dan akhlak. Mengapa? Karena hal itu akan meracuni kehidupan kita. Bila itu terjadi, maka bukannya menjadi pelopor-pelopor pembangunan, namun sebaliknya menjadi virus penghambat dan penghancur pembangunan. Na'udzubillah. Sejarah telah mengajarkan kepada kita agar memiliki semangat yang tinggi dan tanggung jawab penuh terhadap bangsa dan agama yang kita anut saat ini. Karena syubbanul yaumi rijalul ghadi. The young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Hadirin, kita seharusnya merasa khawatir apabila kita menjadi generasi yang lemah. Kita seharusnya perlu menegaskan beberapa aspek. Pertama, disiplin. Generasi muda yang unggul dan berkualitas harus memiliki kedisiplinan yang tinggi, semangat bekerja, dan gemar beramal. Semua itu untuk menyongsong masa depan yang cerah dan indah. Namun sebaliknya, jika kita malas, kita tidak memiliki kedisiplinan yang tinggi, maka tunggu saja masa depan yang cerah. Maka tunggu saja masa depan yang suram dan mengenaskan. Sebab apa? Sebab manusia yang malas tidak akan pernah merasakan manisnya madu, tapi akan tenggelam dalam pahitnya empedu. Tiada bahagia tanpa lembah derita, tiada perjuangan tanpa lembah pengorbanan. Kemalasan di masa muda adalah kehancuran di masa tua. Kedua, jujur. Kejujuran merupakan salah satu ciri generasi muda yang unggul dan berkualitas. Bukan hanya terhadap diri sendiri, tetapi juga terhadap diri orang lain. Maka akan terwujud generasi muda yang tangguh, kukuh, dan berkualitas. Ketiga, ulet. Generasi muda yang unggul dan berkualitas tidak mudah putus asa dan selalu ulet sesuai dengan skill dan profesinya. Mereka akan berusaha dengan semangat yang sampai akhirnya membawa mereka kepada dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan yang lebih mulia.
Oleh karena itu, melalui mimbar ini, saya ingin mengajak, mengimbau kepada seluruh generasi muda, calon-calon pemimpin bangsa. Mulai saat ini, mari sing-singkan lengan baju, langkahkan kaki untuk meraih masa depan yang cerah. Kembangkan 5 potensi agar menjadi sumber daya yang berkualitas dan unggul. Olah rasa agar iman melekat, olah rasia agar ilmu meningkat, olahraga agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi meningkat, dan olah kinerja agar produktivitas berlipat. Jika 5 potensi ini sudah melekat pada generasi muda, maka yakinlah kita akan menjadi generasi muda yang cerdas, sehat, dan berakhlak mulia, serta pelanjut tongkat estafet di masa yang akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum